Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Zaki Al-Ghifari. Di video kali ini saya akan membuat program insertion sort kembali. Namun di video sebelumnya saya menggunakan bahasa pemrograman Python. Untuk kali ini saya akan membuatnya menggunakan bahasa C++ ya. Oke, jadi kita lanjut aja untuk membuat programnya menggunakan aplikasi Dev C++. Nah, di sini kita bisa membuat file baru. Kita ketik sembarang dulu, kemudian kita save dulu filenya, diberi nama insert.cpp. Oke, kita hapus kembali. Kemudian kita akan memasukkan pagar include IO stream. Kemudian di bawahnya kita using namespace std titik koma. Oke. Setelah membuat program headernya, kita langsung saja membuat fungsinya menggunakan void, dan kita beri nama fungsinya insert, karena di fungsi ini kita akan membuat fungsi sortir array-nya. Oke, kita langsung kurung buka. Kemudian di dalamnya kita in r menggunakan ini, koma, dan in n. Oke, kita kurung awal. Di sini kita in lagi. Kita akan membuat 3 in i, key, dan juga j titik koma. Kemudian kita membuat perulangan menggunakan for kurung buka i sama dengan 1 titik koma, dan i itu lebih kecil dari n. Biar tidak terlalu berdempetan, kita spasi aja ya. Ini tidak akan berpengaruh ke programnya, tidak akan error. Nah, kemudian titik koma, kemudian i plus kita incrementkan. Oke, kita kurung awal lagi. Di dalam perulangan for-nya kita key sama dengan ri. Oke, jadi kita akan membuat array-nya itu di variabel i titik koma, dan j sama dengan i min 1 titik koma. Oke. Kemudian di bawahnya kita akan membuat while j lebih besar dari sama dengan 0 ya. Dan array j-nya itu lebih besar dari key kurung awal. Nah, oke, di sini kita r pengantar ini r-nya itu j plus 1 dan sama dengan array j. Kemudian j sama dengan j min 1 titik koma. Jangan lupa ini juga titik koma ya, jangan sampai ketinggalan. Oke, di perulangan while-nya sudah. Kita buat di bawah kurung awal yang ini, kita r j plus 1 j sama dengan key titik koma. Oke, untuk void insertnya itu udah selesai.
Nah, sekarang kita akan membuat void array-nya. Oke, kita beri nama printar. Buka int r, in size, kita membuat size dengan kurung kurawal. Nah, kemudian kita membuat perulangan for lagi, for kurung buka in i sama dengan 0, titik koma, i lebih kecil dari size, titik koma, i plus plus. Kita enter, kita cout memberikan tanda ini, cout r i. Jadi kita akan di fungsi ini kita akan membuat array-nya ya. Nah, di sini kita cout-nya spasi supaya di tiap array yang ditampilkan itu dipisahkan spasi dengan spasi, titik koma, kemudian kita cout nline nl, titik koma, supaya nantinya tergaris baru. Oke, untuk fungsinya ini udah cukup ya. Kita langsung ke program intinya, yaitu menggunakan in main kurung buka, kemudian kurung kurawal. Di sini kita langsung panggil in r sama dengan di sini kita masukkan ya angka-angka yang akan kita sortir menggunakan metode insertion sortnya. Di sini kita bebas acak aja. Di sini saya misalkan 3,5,2,7,1,12,13, cukup ya, jangan terlalu banyak. Kemudian titik koma. Oke, in n nya yaitu size of sama dengan size of dari array dibagi size of kurung buka array, sininya 0. Oke, titik koma. Kemudian kita cout. Kita akan tampilkan dulu penjelasannya. Jangan lupa menggunakan tanda kutip array sebelum diurutkan. Jadi nanti kita akan tampilkan array sebelum diurutkannya itu bagaimana, dan setelah diurutkannya itu bagaimana. Array sebelum diurutkan, titik 2 sama dengan di sininya titik koma. Nah, kita akan print r-nya yaitu r, n. Oke, titik koma. Nah, baru ini adalah untuk menampilkan sebelum diurutkannya. Kemudian kita akan setelah diurutkannya, kodenya sama saja. Kita cukup copy dan paste di sini, namun di atasnya kita panggil fungsi insertnya ini, karena jika ini kan belum menggunakan fungsi insert, maka tampilnya akan masih belum ada perubahan. Nah, jika kita menggunakan fungsi insertnya tadi, maka akan ditampilkan berurutan. Oke, insert
r, n. Nah, jadi yang diinsert yang menggunakan fungsi insertnya yaitu print r, n. Kemudian kita return ya, return 0 titik koma. Oke, sebenarnya harusnya di sini sudah cukup ya. Oke, ini jangan lupa titik komanya, jangan sampai terlewat. Kita save. Dan sekarang kita akan coba untuk melakukan running programnya. Nah, sudah muncul ya di sini. Array sebelum diurutkan itu masih sama dengan di bagian ini 3, 5, 2, 7, 1 dan array. Oh, ininya belum dirubah ya, lupa tadi tulisan ininya harusnya dirubah dulu. Cuman dari segi fungsi ini sudah berjalan dengan betul. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12 sudah berurutan secara ascending ya, atau lebih kecil sampai ke yang lebih besar. Oke, kita close aja. Ini kita rubah ya. Setelah oke, sebetulnya ini sudah selesai, namun mungkin saya akan jelaskan ulang. Di sini include IO streamnya, yaitu menyertakan pustaka input output C++ untuk menggunakan objek cout dan fungsi-fungsi terkait lainnya. Kemudian using namespace std itu menggunakan namespace std untuk mempermudah penggunaan objek dan fungsi dari pustaka standar supaya kita tidak perlu memasukkan std lagi. Kemudian di sini ada void insert, fungsi insert yaitu deklarasi fungsi untuk mengurutkan array menggunakan algoritma insertion sort. Fungsi yang ini nantinya menerima array R dan panjangnya yaitu M. Nah, di sini juga ada in I, key dan juga J. I itu untuk iterasinya atau perulangannya, makanya di sini ada plus, dan key itu untuk menyimpan elemen saat ini, dan J-nya itu untuk iterasi atau perulangan melalui elemen sebelumnya. Nah, kemudian di sini ada perulangan for, yaitu untuk iterasi melalui elemen array dimulai dari indeks ke-1 karena elemen pertama dianggap sudah terurut. Oke. Kemudian ada key sama dengan R, itu menyimpan nilai elemen saat ini dalam variabel key. Kemudian ada J sama dengan I min 1, itu inisialisasi variabel J untuk iterasi melalui elemen sebelumnya. Kemudian yang ke-8 itu, yang selanjutnya itu ada while J, yang bagian ini yaitu looping untuk memindahkan elemen yang lebih besar dari key ke posisi yang lebih tinggi. Kemudian di sini ada RJ plus 1 sama dengan RJ, yaitu memindahkan elemen ke posisi yang lebih tinggi ya. Kemudian di sini ada J sama dengan J min 1, yaitu mengurangi nilai J untuk memeriksa elemen sebelum-sebelumnya. Kemudian di bawahnya ada R J plus 1 sama dengan key, yaitu menempatkan key pada posisi yang sesuai setelah pergeseran. Nah, kemudian di fungsi yang ini yaitu void print array, yaitu deklarasi untuk mencetak elemen array. Jadi kita mencetak elemen arraynya itu di sini. Fungsi ini menerima array R ya, ada di situ R, dan ukuran arraynya yaitu size. Kemudian ada for in I sampai dengan 0,
I lebih kecil dari size, dan I++ yaitu looping untuk mencetak setiap elemen array. Kemudian cout array I yaitu mencetak elemen array dipisahkan dengan spasi ya, seperti yang tadi saya bilang. Dan cout endline memindahkan ke baris berikutnya atau garis baru. Kemudian ada in main ya, yaitu sebagai titik masuk program atau yang kita akan jalankan itu pusatnya itu di sini. Dan ada in array, in R, kita memasukkan nilai-nilainya di sini. Dan ada in N sama dengan size of R bagi size of R 0, yaitu menghitung panjangnya array itu ada berapa. Kemudian ada cout array sebelum diurutkan, yaitu mencetak pesan ya, cout array sebelum diurutkan. Kemudian print rn itu dia mencetak arraynya. Cuman karena yang ini kita belum menggunakan fungsi insortnya, maka dia sebelum diurutkan tampilnya. Dan di sini karena kita menggunakan atau memanggil fungsi insortnya, maka array yang ditampilkan sudah berurutan menggunakan metode insertion sort. Oke, mungkin cukup sekian yang saya berikan, dan juga mohon maaf bila ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.